dewiku Narayanu Adwityu Astia Kastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Iya suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesama Om Santi 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 Om Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Buleleng, Bali seharian mengakibatkan kawasan Gerogak diterjang banjir lumpur. BB POM Denpasar menyita lebih dari ribuan obat tradisional dan kosmetik ilegal. Uniknya ukiran khas Bali yang menjadi pemanis di gitar. Gus Campur, sang kolektor kaset pita. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan sajian berita terhangat dan inspiratif.
Kita awali berita pagi ini dengan berita hujan deras yang mengguyur Kabupaten Buleleng, Bali sejak Senin pagi mengakibatkan kawasan Grogag diterjang banjir. Akibatnya jalan nasional antara Gilimanuk dan Singaraja tertutup lumpur tebal yang dibawa oleh banjir. Jalan Nasional Lintas Utara Pulau Bali kembali diterjang banjir pada Senin petang, tepatnya di Desa Musi dan Penyabangan Grogag, Buleleng, Bali. Banjir yang membawa material potongan kayu dan lumpur ini sempat meluap hingga ke jalan raya. Akibat banjir ini, tanggul jembatan di Desa Musi jebol karena sungai tak mampu menampung air hujan lantaran sungai mengalami pendangkalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng langsung melakukan pembersihan lumpur setinggi 30 cm yang menutupi jalan. Kami dari BPBD selalu siap, ya, cepat, tepat, artinya jangan sampai terjadi korban. Himbauan juga tadi sudah sampaikan, Pak Camat nelpon kami, udah apabila nanti jeda hujannya tidak ada turun, masyarakat biar siap-siap untuk mengungsi. Ketebalan kurang lebih 30 cm, jadi berbahaya sekali jembatan ini karena sudah dangkal, kemudian debit airnya besar, sehingga airnya meluber ke jalan raya. Naik ke jalan ya? Ya, kemudian penanggul jembatan juga sudah jebol juga tadi itu. Ya, mudah-mudahan ini tidak lagi terjadi hujan. Artinya kita selalu antisipasi. Besok setelah air ini kecil kita akan cek. Akibat kejadian ini, antrian panjang pun tak terelakkan hingga mencapai 1 km akibat lumpur yang menutupi badan jalan. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas BPBD Buleleng dan dibantu pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan badan jalan dari lumpur. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, Polresta Denpasar menangkap sejumlah seorang tersangka penipuan jual beli sepeda motor. Penipuan jual beli sepeda motor yang beraksi di puluhan tempat kejadian perkara. Modus tersangka tergolong baru yaitu berpura-pura sebagai pembeli, kemudian sepeda motor dibawa kabur saat akan mengambil uang di rumahnya. Tersangka Igusti Ngurah Wardana alias Gungwir diamankan petugas Satreskrim Polresta Denpasar di Jalan Bidadari Kuta Utara Minggu kemarin karena melakukan penipuan dengan modus pembelian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan korban dan tersangka, polisi mengungkap modus penipuan ini tergolong baru. Tersangka yang berpura-pura sebagai pembeli menyasar warga atau showroom penjualan sepeda motor di kawasan Denpasar hingga Kuta. Setelah mendapatkan target, tersangka kemudian meyakinkan korban bahwa ia akan membeli sepeda motor secara tunai. Jika terjadi kesepakatan, tersangka meminta korban menyerahkan surat-surat kendaraan STNK dan BPKB. Tersangka kemudian mengajak korban untuk mencoba sepeda motor sekaligus ke rumahnya mengambil uang yang telah dijanjikannya. Di tengah perjalanan, dengan berbagai alasan, tersangka meminta korban turun dari sepeda motor. Tersangka kemudian kabur membawa sepeda motor dan meninggalkan korbannya. Setelah terjadi transaksi, disepakati, kemudian sepeda motor tersebut dicoba oleh yang bersangkutan. Ya, kemudian diajak juga pemilik kendaraannya, tapi sebelumnya adalah mereka meyakinkan bahwa mereka akan betul-betul membeli kendaraan tersebut. Sehingga si pemilik kendaraan itu dengan yakin juga akhirnya menyerahkan STNK dan BPKB-nya. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka sudah beraksi di 27 TKP sejak bulan Juli lalu. Tersangka menjual sepeda motor hasil penipuan ini hingga ke Jawa Timur dengan harga mencapai 30 juta rupiah untuk jenis Sport 250 cc. Sepeda motor tersebut mampu dijual dengan harga tinggi karena lengkap dengan STNK dan BPKB. Saat ini, polisi masih memburu istri tersangka yang ikut membantu melakukan penipuan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Hasil operasi Jaran Agung 2016, jajaran Reskrim Polres Tabanan berhasil mengamankan sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan barang bukti sebanyak 7 unit sepeda motor. Tersangka bersama kelompoknya tersebut telah melakukan pencurian di 30 TKP di wilayah hukum Tabanan dan Badung. Sebanyak 7 unit kendaraan roda 2 berhasil diamankan sebagai barang bukti oleh jajaran Reskrim Polres Tabanan dari tersangka GS alias Botak. GS merupakan salah satu anggota sindikat curanmor di wilayah Pulau Bali yang berhasil diamankan Polres Tabanan. Sementara 2 orang anggota sindikat lainnya diamankan oleh Polres Badung.
Dalam kasus curanmor ini, tersangka GS berperan sebagai penadah dan menjual barang curian, serta membagi hasil curian kepada tersangka lain. Sedangkan 2 tersangka lainnya berperan sebagai eksekutor. Kendaraan hasil curian dijual dari harga 2 hingga 3 juta rupiah. Terungkapnya kasus ini berkat adanya laporan dari korban Made Mudiane yang kehilangan motornya pada 13 Oktober 2016 di Dusun Luwus, Tabanan. Dari laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pencurian beserta barang bukti di kawasan perumahan Dalung Permai, Denpasar. Sementara dari hasil penyidikan yang ada, kita baru menemukan 1 laporan polisi, yaitu berupa terhadap Yamaha Vision. Kemudian untuk 6 barang bukti lain yang kita amankan dari tersangka masih terus dilakukan pengembangan. Modus operandi yang digunakan oleh tersangka adalah mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Polres Tabanan dan terancam pidana hukuman 7 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Aparat Polresta Denpasar meringkus 3 pengedar narkoba beserta barang bukti puluhan paket sabu dan ratusan butir ekstasi. Untuk mengelabui petugas, jaringan ini mengedarkan narkoba dengan cara menempel di pohon atau tiang listrik menggunakan tali rafia. 3 tersangka pengedar narkoba SN, HR, dan AS ditangkap petugas Satres Narkoba Polresta Denpasar di lokasi berbeda seputaran Denpasar Timur Jumat lalu. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang sering melihat tersangka SN mengedarkan sabu dan ekstasi di tempat tinggalnya. Setelah menggeledah tempat tinggal tersangka, polisi menemukan barang bukti 12 paket sabu seberat 108 gram dan 120 butir ekstasi. Dari hasil pemeriksaan tersangka SN, jaringan ini dikendalikan oleh seorang berinisial HR. Polisi kemudian berhasil membekuk HR dan menemukan 1 paket sabu di tangannya. Tersangka terakhir berinisial AS yang berhasil ditangkap juga merupakan kurir narkoba HR. Dari tangan AS, polisi berhasil menyita 17 paket sabu siap edar. Kedua kurir tersebut mengaku mendapat upah Rp50.000 dari HR untuk setiap paket yang berhasil diedarkan. Modus jaringan ini masih menggunakan sistem tempel di tiang listrik atau pohon untuk mengelabui petugas. Namun mereka mengganti lakban dengan tali rafia untuk memudahkan pembeli mengambil barang bukti. Di mana kalau dulu barang bukti ditempel itu di salah satu pohon atau salah satu tiang listrik, kemudian dikasih lakban di sana, ditempel situ. Nah, sekarang modusnya agak berbeda sedikit. Nah, di mana barang itu ya memang tetap ditempelkan di suatu tempat tertentu, tapi diikat dengan tali. Tersangka HR merupakan residivis kasus narkoba dan pernah ditahan di Polda Metro Jaya pada tahun 2012 silam. Narkoba yang ia edarkan di Bali ini ia peroleh dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Satuan Narkoba Polres Tabanan mengungkap kasus peredaran narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang. Keempat tersangka diamankan di sekitar wilayah Tabanan hingga Denpasar. Terungkapnya kasus peredaran narkoba di Kabupaten Tabanan setelah tertangkapnya 2 tersangka berinisial SG dan KC. Kedua tersangka berusia 19 dan 21 tahun ini dibekuk petugas Sat Narkoba Polres Tabanan di Jalan Pantai Kedungu, Kecamatan Kediri, Tabanan. Saat digeledah petugas, tersangka menyembunyikan sabu seberat 0,18 gram di bawah lidahnya. Dari keterangan tersangka, sabu tersebut dibeli dengan harga Rp250.000 dan dibeli secara patungan. Rencananya barang tersebut akan digunakan secara bersama-sama. Setelah melakukan pengembangan dari 2 tersangka di hari yang sama pada 23 Oktober lalu, petugas kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka KP di Denpasar. Tersangka KP mengakui telah menjual sabu kepada tersangka SG dan KC. Dari tangan KP, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 5,82 gram sabu. Kemudian setelah dilakukan tes urin, pemeriksaan barang bukti juga itu sudah yakin positif narkoba, lakukan pengembangan ke Denpasar. Dari Denpasar dilakukan tindakan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penyitaan. Kita dapatkan tersangka pengedar, inisialnya mungkin ada di situ, dengan barang bukti kurang lebih seperti ini,
hampir 10 gram. Tersangka narkoba berinisial UD juga dibekuk petugas pada 30 Oktober lalu. Polisi mengamankan sabu seberat 0,9 gram. Kini keempat tersangka mendekam di tahanan Polres Tabanan dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. BB POM Denpasar menyita lebih dari ribuan obat tradisional dan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Udah, Mbak? Bentar, oke, Mas Aldo ya, kakak tua ya. Mbak siapa ya? Saya Asna. Saya Aldo. Oh iya. Saya Aldo. Ini. Tapi bentar ya, Mbak ya. Saya mau order Okejek dulu sebentar ya. Mas, ini udah kan? Kakak tua kan? Iya, kakak tua. Oh, iya. Ada yang nggak beres nih. Mbak, saya Aldo. Aduh, udah susah nih lagi nyetir nih, Mas. Nama saya masih Asna kok. Oh, Mbak Asna namanya. Iya. Saya Aldo, Mbak ya. Iya, saya Asna. Stop, Mbak. Ini kan? Iya. Ya, Iya. ini bener ya? Oke. Iya, bener, Mbak. Ini rumahnya, Mbak. Ongkos sama uang tipsnya ya. Makasih ya, Mas ya. Iya, sama-sama ya, Mbak. Ya, Oh, iya. Maaf nih udah ngerepotin. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, Mbak. Kalau gitu saya masuk dulu ya. Ya, Nih, uang ongkos sama uang tipsnya. Udah ambil, Mbak. udah. Oke Jack, Senin sampai Jumat jam 7 malam, hanya di NET. What's up everyone? Hi guys, gua Boy William. Go Brandon Salim. Welcome to Breakout guys. Hari ini banyak banget loh info musik yang keren-keren banget. Yeah, it's gonna be so awesome. Check it out. Breakout, Senin sampai Jumat jam 3 sore, hanya di NET. Hello, boy. What? Oh, I get it. Well, dig this. Indonesian is amazing. It's refreshing. Everybody already feel like the homies. It's great. I've been telling everybody back at home how amazing it is here. Memulai aktivitas di awal hari. Halo, selamat pagi. Senang sekali kami bertiga bisa kembali lagi menyapa Anda di pagi yang baik ini. Polri dan PPATK akan berkolaborasi untuk melacak sindikat vaksin palsu. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Kembali di NET Bali, BB POM Denpasar menyita lebih dari ribuan obat tradisional dan kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya saat melakukan razia akhir tahun di 3 kabupaten dan kota. Sejumlah kosmetik mengandung merkuri yang dapat merusak saraf otak dan menyebabkan cacat bagi bayi di dalam kandungan ibu hamil. Menjelang akhir tahun, BB POM Denpasar menggelar razia di sejumlah toko obat dan kosmetik mulai dari kawasan kota, Kabupaten Badung, dan Tabanan. Razia dilakukan karena dari hasil pemantauan penggunaan kosmetik selalu meningkat menjelang akhir tahun. Hasil razia selama 2 pekan terakhir, petugas BB POM menemukan lebih dari 1.000 item produk obat tradisional dan kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya. Obat dan kosmetik ilegal ini merupakan produksi tanah air dan sebagian impor dari luar negeri.
Setelah melakukan uji laboratorium sejumlah krim pemutih wajah, BB POM menemukan kandungan merkuri yang berbahaya bagi tubuh. Dampaknya terutama yang merkuri ini sangat dahsyat sebetulnya dampaknya ya. Walaupun pemakaiannya di luar, dia bisa merusak sampai ke susunan saraf otak. Kalau ibu hamil memakai ini bayinya bisa cacat. Jadi bisa masuk ke dalam. Selain mengandung merkuri, BB POM juga menemukan kosmetik seperti lipstik yang mengandung perwarna tekstil rodamin B. Kepala BB POM menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan hasil instan yang ditawarkan kosmetik ilegal ini karena dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan. Sampai saat ini, petugas BB POM masih mendata jumlah produk dan item obat serta kosmetik ilegal yang disita saat razia. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Badan Pengawas Obat dan Makanan merilis 43 obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. 80% adalah obat kuat pria yang mengandung sildenafil. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar Senin sore menyosialisasikan 43 obat tradisional mengandung bahan kimia berbahaya yang dirilis oleh BPOM Pusat. 43 obat tradisional berbahaya ini merupakan temuan dari berbagai toko selama razia bulan Desember 2015 hingga September 2016. Produk terbanyak atau mencapai 80% adalah obat kuat pria dewasa yang dicampur sildenafil. Obat keras ini harus digunakan sesuai petunjuk dokter. Jika menggunakan berlebihan bisa menimbulkan efek negatif hingga kematian. Yang terbanyak BKU-nya, bahan kimia obat, adalah sildenafil. Sildenafil sebetulnya obat anti disfungsi ereksi, sehingga orang yang sehat tidak perlu sebetulnya minum itu, dan itu di bawah pengawasan dokter penggunaannya. Efeknya adalah bisa mempengaruhi penglihatan, pendengaran, ya, bisa stroke, bisa penyakit jantung, bahkan kematian. Peringatan atau public warning BPOM ini untuk menggugah masyarakat agar lebih waspada mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di pasaran. BPOM Denpasar akan terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir peredaran ke-43 obat ilegal ini. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Nah, kalau ke Bali, selain pemandangannya, satu hal yang menarik perhatian yaitu cara wanita Bali berbusana. Berkebaya lengkap dengan kainnya. Apalagi kebaya Bali punya ciri khas. Salah satunya ciri khasnya yaitu kebaya lukis. Cantik, bercita rasa seni tinggi. Dua kombinasi ini bisa didapat dalam satu helai kebaya. Dilukis langsung oleh tangan seniman lukis Bali, kreasi kebaya lukis menjadi alternatif bagi pecinta pakaian tradisional. Salah satu pelopor kreasi kebaya lukis di Bali adalah butik yang satu ini. Terletak di Denpasar sejak tahun 2011, Ana Caraka jeli melihat peluang bisnis kebaya Bali. Kita lihat permintaan kebaya di Bali itu kan cukup tinggi, apalagi continue. Jadi kita coba aplikasiin lukis itu ke kebaya. Awalnya itu bunga-bunga, terus kita lihat kayaknya bunga-bunga terlalu umum, nggak ada menciri khaskan. Jadi kita ambil motif-motif Bali. Harga yang ditawarkan untuk satu kebaya lukis berkisar dari 200 sampai 700 ribu rupiah, sesuai dengan tingkat kerumitan gambar dan tambahan aksesoris. Salah satu yang termahal adalah yang bermotif Dewa Dewi. Detail yang banyak membuat proses pembuatannya tidak mudah. Dimulai dari membuat sketsa gambar dasar. Di proses ini, pemilihan warna yang akan digunakan dilakukan sesuai warna dasar kain. Lalu sketsa tersebut akan dipindahkan ke kain kebaya yang akan dipakai. Kainnya tak boleh sembarangan. Biasanya kain yang dipakai adalah sifon dan katun atau kain lain yang dapat menyerap air. Proses pewarnaan kebaya lukis ada 3 tahap. Pewarnaan dengan warna dasar, lalu pewarnaan tahap kedua yang menambahkan gradasi agar gambar lebih hidup. Dan yang terakhir adalah tahap pewarnaan yang dinamakan cawi. Tahapan yang terakhir ini disebut cawi atau tahapan di mana para pelukis akan membuat kontur untuk menambahkan kesan 2 dimensi dari lukisan di kain ini. Di tahap ini sangat penting karena goresan satu pelukis dengan pelukis lainnya tidak akan selalu sama. Setelah semua proses pewarnaan selesai, kain kebaya harus dijemur. Semakin terik, semakin cepat lukisan di kebaya mengering.
Pinggiran kain diobras lalu dirapikan. Kebaya lukis siap dipasarkan. Kalau kebaya lukis itu kan unik Mak ya, dan juga tidak semua toko punya kebaya lukis gitu loh ya. Temen sih informasinya di sini, di butik di sini ada kebaya lukis, dan dia pun desainnya memang dia punya sendiri desain, tidak tidak pasaran gitu loh Mbak. Dimulai dari hanya mengikuti pameran, saat ini pasar sudah makin antusias dengan kreasi kebaya lukis. Teknik ini juga telah diaplikasikan pada tas tangan, juga kipas. Untuk melengkapi kesempurnaan penampilan saat kita memakai kebaya lukis. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Saat lagi kami akan mengenalkan lebih jauh mengenai seni ukiran kayu yang ada di Pulau Bali. Jadi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Belanda Ambon. Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ambon menir. Di Bali terdapat ragam ukiran kayu yang menjadi magnet bagi wisatawan dunia. Tetapi saat ini seni ukiran kayu sudah mulai menurun peminatnya, mulai dari pengukirnya, pemahatnya, sampai pembelinya. Bagaimana mengatasinya? Nah, berikut liputan rekan kami Prima Sabrina dan Reza Rivalda tentang tren ukiran kayu di Pulau Bali. Bali terkenal akan karya seni yang khas. Salah satunya berbagai bentuk ukiran kayu. Desa Mas yang terletak di Kecamatan Ubud, Gianyar merupakan pusat seni ukir kayu. Tak heran jika sepanjang jalan ini dipadati deretan art shop yang menjual kerajinan kayu, khususnya patung. Salah satunya adalah galeri milik Ima Dewijana. Tempat ini menjual patung kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran. Tidak hanya menjual patung, di tempat ini para wisatawan juga bisa melihat langsung proses mengukir, memahat kayu hingga menjadi sebuah karya seni. Ragam ukiran kayu khas Bali ini jadi magnet wisatawan dunia. I think it's very interesting because you see some different things about the historic and cultural things. So I think it's a very interesting one. It's really nice. A lot of different things, and I really love it. It's
exotic. Pengukir, pemahat, dan pematung jadi mata pencaharian mayoritas warga di sini. Namun sayang, sejak 10 tahun terakhir, omset penjualan ukiran kayu di galeri ini menurun hampir 50%. Kini kunjungan wisatawan mulai menurun. Kebanyakan wisatawan hanya datang untuk melihat-lihat. Jarang ada wisatawan yang membeli ukiran kayu. Seiring perkembangan zaman, profesi perajin kayu tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan yang menarik dan menjanjikan, terutama bagi kaum muda. Perajin kayu di galeri ini didominasi oleh orang tua. Anak-anak muda sekarang tuh udah sangat sulit, jarang ada untuk menekuni pemahat karena dia sudah lebih tertarik bekerja di hotel, di pariwisata lainnya. Secara turun-temurun, usaha kerajinan kayu didirikan orang tua Ima Dewijana yang merupakan perajin kayu handal. Namun, kini putra dari Ima Dewijana tidak lagi memiliki keahlian mengukir kayu. Sebagai pemuda lulusan Banking Finance di sebuah universitas di Australia, kini ia tengah sibuk mengejar cita-citanya. Sekarang aku kerja di bank sebagai account officer, analis di sebuah bank. Harusnya kalau cita-cita sih ingin meneruskan ini, menjadikan lebih besar, tapi kalau passionnya sendiri emang lebih suka untuk kerja di bank itu emang udah sesuai sih. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar yakin kondisi ekonomi global yang tidak menentu berpengaruh besar pada industri kerajinan, termasuk kerajinan kayu. Inilah tugas pemerintah maupun pengusaha senior yang sudah mandiri untuk memberikan pemahaman sama mereka bahwa ini memang kalau ditekuni secara sungguh-sungguh akan menjanjikan profesi ini, pekerjaan ini untuk menjadi wirausaha muda. Kami juga bekerja sama dengan provinsi dan pusat untuk sering mengadakan pelatihan, workshop, FGD untuk memotivasi mereka. Imade Juliasa punya cerita berbeda. Pemuda yang tinggal di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini membuktikan industri kerajinan kayu masih bisa bertahan di tengah perkembangan zaman. Ia kini menjadi satu-satunya generasi termuda yang masih bertahan sebagai pemahat. Inovasi memadukan kayu dan berbagai unsur lain jadi keahliannya. Modifikasi peralatan, alihkan peralatan tradisional ke modern, terus buat desain yang memungkinkan orang lain itu memerlukan peran patung, misalnya kombinasi ke furniture, ke cincin, kalung mungkin, bros, kan bisa itu. Selera pasar jadi acuan. Dalam 6 bulan terakhir, permintaan kerajinan kayu produksi Juliasa naik hampir 200%. Konsumen kerajinan kayu umumnya adalah perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri seperti Australia dan Italia. Satu perusahaan biasanya memesan karya Imade Juliasa dalam jumlah besar, dengan nilai pembelian antara 40 juta hingga 150 juta rupiah. Kerajinan kayu di Bali bisa terus dipertahankan selama generasi muda bisa berinovasi dan punya keinginan untuk melestarikannya. Prima Sabrina, Reza Rivalda melaporkan untuknya. Saat lagi akan kita ikuti ukiran khas Bali yang menjadi pemanis di gitar. Jadi tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda mulai 10 Desember.
setiap Sabtu jam 2 siang hanya di NET. Memulai aktivitas di awal hari. Halo, selamat pagi. Dengan berita hangat dan diulas tuntas, Polri dan PPATK akan berkolaborasi untuk melacak sindikat vaksin palsu melalui jalur keuangan. Vaksinasi ulang akan dilakukan Kementerian Kesehatan kepada korban vaksin palsu. Ya kalau kita ngomongin Jakarta, keluhannya kan banyak gitu, banjir salah satunya. Nah kalau misalnya tidak dijaga oleh masyarakatnya sendiri gimana? lengkapi semangat pagi Anda bersama Indonesia Morning Show hanya di NET. Luar biasa. Kenal dong sama Sule dan Andre? Nih yang salah paham. Oh, itu loh yang gayanya kece. Yang jago acting. Scene 4, take 2. Kemana wae si Ater? Yang jago main musik itu loh. Kalau belum tahu juga, berarti kamu kurang kece. Nantikan aksi mereka setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di NET. Beliin kamu bubur ayam. Yeay. Deket taman itu loh. Kok beli yang deket taman sih? Ini pasti gak enak. Ya udah kalau gitu kamu makan ini aja deh, kue coklat buatan aku. Kue coklat buatan aku. Siapa mau merit? Mbak Putri, Mas. Yang namanya jodoh itu sebenarnya dia ada di depan mata. Lagi nggak ada, Mas. Kemana ya? Siapa, Mas? Andika kemana ya? The East hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Nah, gitar dengan tampilan unik ada di Pulau Dewata. Ukiran khas Bali menjadi pemanis gitar buatan Gianyar yang terkenal hingga ke mancanegara. Gitar yang saya mainkan ini bukan sembarang gitar nih. Selain suara yang indah, di sini juga dihiasi oleh ukiran khas Pulau Bali. Alat musik yang tidak sekedar alat musik. Inilah gitar pahatan khas Bali, karya Iwayan Tugas. Gitar istimewa yang dihiasi oleh pahatan khas Bali yang sudah terkenal di seluruh dunia. Gitar ini tidak hanya menonjolkan bentuk, suara yang dihasilkan pun memanjakan telinga. Pembuatan gitar karya Wayan tidak berbeda dengan proses pembuatan gitar pada umumnya. Bedanya di sini adalah proses rancangan pahatan. Kayu yang dipilih untuk badan gitar adalah kayu akasia. Kekhasan dari gitar karya Iwayan Tugas ini adalah detil ukirannya. Dibikinnya bisa sampai 1 bulan lebih dan gak cuma cantik nih. Tapi ukiran ini tuh bisa menghasilkan suara yang istimewa dari gitar Blueberry karya Iwayan Tugas. Lamanya proses memahat berbeda-beda untuk tiap gitar, tergantung tingkat kerumitan desain pahatan. Usai dikerjakan, gitar dicek kembali suaranya. Pengecekan ini untuk menjaga kualitas gitar dan kualitas suara yang dihasilkan. Gitar karya Wayan Tugas bermerek Blueberry ini sudah terjual sampai Amerika, Kanada, Rusia, Brasil, dan banyak negara lainnya. I find internet, YouTube, this guitar shop, this very good guitars, is nice, is very pictures, is handmade, it's very good, but expensive. Harga gitar yang paling murah adalah $1.500 atau sekitar 20 juta rupiah. Dan paling mahal adalah $7.500 atau sekitar 100 juta rupiah. Tiap gitar hanya ada satu, alias eksklusif. Karena gitar saya itu kan tidak cuma sebuah instrumen ya. Itu gitar lebih dominan nilai seninya. Jadi apa? Art for sound. Jadi seni untuk suara.
Sudah lebih dari 1.700 gitar yang dihasilkan Iwayan Tugas. Dan salah satu masterpiece-nya adalah gitar listrik yang dipahatkan dengan bentuk Dewa Ganesha dan dibubuhi batu safir. Kini, ada 15 karyawan yang bekerja di bengkelnya. Bersama-sama mereka hasilkan karya seni tingkat tinggi yang mengharumkan nama Indonesia di dunia. Aris Satya, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Siapa yang tak kenal dengan alat musik seruling khas Bali? Di tangan Gus Teja, musisi asal Bali, seruling khas Bali ini bisa naik ke pentas dunia. Dan berikut kisahnya. Alam selama ini telah memberikan inspirasi untuk saya. Yang seakan-akan semua itu bersatu, menyatu, masuk ke dalam relung jiwa saya dan menghasilkan karya seni yang keluar dari dalam hati saya. Musik adalah segalanya bagi saya. Musik adalah jalan hidup saya dan saya merasa musik seakan-akan memberikan kebebasan bagi saya. Di keluarga saya, bapak dan kakek saya adalah juga seorang seniman ya. Mungkin hal itu yang mempengaruhi saya atau darah mereka yang mengalir ke dalam diri saya sehingga saya menyukai seni musik seperti sekarang. Oh, so? Saya sering menghabiskan masa-masa kecil saya hanya untuk bermain suling. Selain bentuknya kecil, ya, dia gampang sekali dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa memainkan suling dimanapun kita suka. Bagian besar alat-alat musik yang saya pakai dalam karya-karya saya itu adalah alat musik buatan saya sendiri. Jadi saya bisa memilih langsung, terjun langsung, dan memilih alat-alat musik yang saya inginkan sesuai dengan imajinasi saya. Suling dalam orkestra gamelan Bali, dia kurang mendapat tempat yang elegan atau terhormat. Makanya dalam setiap karya-karya yang saya lahirkan sekarang, suling seakan menjadi roh dari setiap karya-karya yang saya garap. Dalam setiap karya-karya saya itu adalah saya ingin karya ini tidak hanya bisa didengar oleh telinga saya. Saya selalu berkarya dengan hati. Jadi saya yakin ketika saya berkarya dengan hati, orang yang menerima pun akan mendengarnya dengan hatinya pula. Saya pernah ke hotel untuk nawari, ya semacam biar bisa dihidupkan di hotel itu agar mereka bisa beli CD saya. Tapi saya bertemu dengan security dan disuruh pulang. Tapi saya nggak menyerah. Saya gagal di sini, saya gagal di sana, saya yakin di satu tempat saya pasti berhasil. Yuk, duduk yuk. Ubud itu pusat kesenian dari dulu ya. Seni lukisan, sanggar seni, tari, dan juga musik. Jadi pas sekali Gus Teja yang juga asli dari Ubud, dia bukan hanya sekedar nyanyi, tapi dia memberikan edukasi ke tamu ya. Suling ini kenapa dia pakai, suaranya bagaimana, suling ini bagaimana. Jadi tamu merasa sangat interaktif dan juga sangat informatif sekali gitu ya. Saya kepingin sekali membawa karya saya ini keliling dunia nanti. Jadi karena dia karya instrumental, saya ingin tidak ada sekat yang menghalangi mereka untuk mendengar musik saya. Jadi bisa didengar oleh orang-orang seluruh dunia tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau ras tertentu. Jadi semua orang bisa mendengarkan karya saya. Let's bring peace and love to the world. Mari kita bawa damai dan cinta ke dunia ini. Seorang kolektor kaset pita yang sepanjang hidupnya mendedikasikan hidup untuk mengkoleksi kaset-kaset musik. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali.
Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Sebenarnya saya mau sekolah, cuma di sini tidak ada sekolah. Kepedulian harus dilakukan agar esok bumi dipenuhi manusia-manusia yang bersemangat. Kita dikasih tempat di sini untuk hidup, tapi kita belum pernah kasih apa-apa untuk bangsa ini. Tahun ini pengen bayar hutang itu aja. 1000 dimulai dari 1, mari kita mulai hari ini. Lentera Indonesia, Sabtu dan Minggu, hanya di NET. Berpetualang menembus akal dan logika. Dalam dunia penuh tanya juga rahasia. Sekarang pakai intuisi, pakai tangan kanan. Taruh tangan kanannya di atas tumpukan ini yang mana aja. Anytime mau stop di salah satu tumpukan, jatuhin aja. Kenapa bisa terjadi dengan tangan aku memainkannya? Kenapa gua bisa? Gue disuruh tutup mata, tarik napas, dia nyebutin tanggal, disuruh ngeluarin apa yang ada di tanggal itu gitu. Oh, oke. Lintas Imaji, hanya di NET. Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya hingga yang membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di NET. Bulatkan tekad untuk komitmen masa depan. Bertanya pasti tak perlu basa-basi. I need is your love forever and ever. Melawan gugup, mengutarakan isi hati. Aku sih bukan tipe orang yang berani melakukan hal-hal gila. Demi kamu, aku ikhlas malu di depan teman-teman dan dunia. Will you marry me? Melamar, hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai punya? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife, hanya di NET. Gus Campur, seorang kolektor kaset pita di Bali yang sepanjang hidupnya mendedikasikan dirinya untuk musik. Dan ini terlihat dari sudah tak terhitung berapa biaya yang dikeluarkan demi membeli ribuan musik dan koleksi kaset yang dimiliki. Hobi yang digeluti Ida Bagus Udayana atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Campur ini tergolong cukup langka. Pria dengan 3 orang anak ini mempunyai hobi mengkoleksi kaset musik, yang jika dihitung hingga saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Berbagai jenis musik seperti jazz, rock, blues, bahkan sampai gamelan Bali ada dalam koleksi kaset-kasetnya. Kaset yang dikoleksinya pun tidak hanya dalam bentuk VCD maupun DVD, tetapi masih banyak juga yang masih dalam bentuk pita kaset. Berawal dari kegemarannya mendengarkan musik, akhirnya Gus Campur mulai serius menekuni hobinya pada tahun 1976 dengan mulai mendatangi toko-toko kaset yang ada di kota kelahirannya dan pasar Bali. Bermacam-macam kaset dengan berbagai jenis musik mulai dibeli oleh Gus Campur dari toko-toko kaset yang dia datangi. Ya karena kan saya saking yang hobi dengar musik, awalnya saya dengarnya lagunya Kus Plus. Ada di sana ada saya minta karir untuk menjadi kolektor. Udah itu beli saya kaset The Beatles, karena ada lagu The Beatles-nya rock and roll musik tuh. Ada Rolling Stone, Honky Tonk Woman. Akhirnya terus sampai sekarang saya dari tahun 76 sampai 2015 tuh saya koleksi.
Meski sempat berburu kaset di luar Bali, Gus Campur merasa kalau di Bali dia lebih banyak mendapatkan kaset-kaset yang sesuai dengan keinginannya. Album dari grup-grup musik seperti Rolling Stone, Led Zeppelin, The Beatles, dan Deep Purple yang menjadi incaran Gus Campur. Tetapi, kadang tidak semua album yang dicari bisa didapatkan di sini, sehingga baru bisa mendapatkannya setelah Gus Campur meminta tolong teman-temannya yang berada di luar negeri untuk membantu mencarikan kaset-kaset yang diinginkan tersebut. Sebagian besar musik dan lagu dari isi kaset koleksi Gus Campur menjadi akrab di telinga keluarga. Mereka tak pernah merasa terganggu dengan hobi sang kolektor ini. Bahkan anaknya melihat hobi menggemari musik membuat sang ayah menjadi tampak awet muda. Di bapak saya itu ya kesannya positif karena musik itu bisa membuat kita awet muda. Makanya bapak saya yang di umurnya 54 tahun ini masih kelihatan muda karena setiap harinya dengerin musik. Setiap hari? Iya, hampir setiap hari. Bisa dari pagi sampai malam. Diam di kamar musiknya itu, nggak bosan-bosan. Musik semakin menjadi bagian penting dalam menemani hari-hari seorang kolektor Gus Campur. Kegemarannya mendengarkan musik dan mengoleksi kaset membawa Gus Campur mengetahui banyak hal mengenai musik, sehingga ia kerap diminta menjadi komentator di beberapa stasiun radio. Gus Campur tak berhenti hanya di sini. Ia masih ingin terus mengkoleksi kaset hingga akhir hayatnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan jangan lupa saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed inside his pages. You just hold me
I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come Wait home. for me to come Wait for me to come Wait home. for me to come Wait for me to come home. Oh, you can fit me inside a necklace you got when you were 16. Next to your heart, be where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me, and I won't ever let you go. when I'm away. Away. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You are